Kita mau doa dulu ya sebelum kita belajar firman bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan dan kasih karunia-Mu. Sertai kami semua Bapa dengan Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Biar firman ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tapi dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat memberikan buah-buah roh yang menyenangkan hati-Mu. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, biar tiada kegelapan yang menghalangi kami Bapa untuk menerima benih firman-Mu. Lembutkan hati kami Bapa, sertai kami semua, dan kami mohon Kau juga dapat sertai hamba-Mu yang tidak layak dan penuh dengan kekurangan ini Bapa. Biarlah hanya firman kebenaran-Mu yang disampaikan tanpa ada campuran pemikiran manusia apapun. Kami menyerahkan seluruh acara Komisi Wanita ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau beracara, Engkau yang dimuliakan, dan semua dapat hanya memuliakan untuk Engkau saja. Dengan hanya meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini kita mau belajar bersama ya. Ini diambil dari buku ke-8, yaitu 10 Perintah Allah, berdasarkan dari situ. Judul malam ini adalah Hidup dan Mati Kita. Seri 7, maaf. Seri 7. Maaf ya, diralat seri 7. 10 Perintah Tuhan, Hidup dan Mati Kita. Kita mau buka bersama Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Oke, kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, kita sering dengar ayat ini kan, cukup terkenal, sering dibacakan. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam lagi tentang ayat ini sesuatu yang sangat penting dan mengerikan sebetulnya. Hidup dan mati seseorang ternyata ditentukan oleh lidah, lidah kita. Nah, dalam kehidupan kita itu cuma ada 2 jalan kan, hidup dan mati. Berkat atau kutuk. Kalau hidup itu adalah berkat dan adalah kekekalan di sorga. Kalau mati artinya kekekalan di neraka. Dikatakan di Alkitab kematian yang kedua, dan ini merupakan kutukan. Nah, siapa yang di sini mau menerima hidup? Angkat tangannya. Siapa yang menerima berkat? Semua kan? Semua kita pasti nggak ada yang menerima mati dan kutuk. Oleh karena itu kita harus menjaga lidah kita. Ini sangat serius, karena ini menentukan akhir dari setiap kita semua. Termasuk saya sendiri saudara, tidak terkecuali. Jadi akhir dari setiap manusia ditentukan oleh lidah kita masing-masing. Hal yang simpel kan seolah-olah, tapi ternyata sangat mengerikan akibatnya. Nah, dalam Amsal 18 ayat 21 ini ada kata suka, ya kan? Siapa yang suka menggemakannya? Kata suka dalam bahasa aslinya itu adalah aheb. Aheb. Aheb ini adalah kata yang sama yang digunakan di Kejadian 22. Ayat 2. Waktu Tuhan meminta Abraham mempersembahkan Ishak, anak yang kau kasihi itu. Sama katanya aheb. Ya. Dalam bahasa aslinya, aheb itu berarti cinta yang membara, yang paling dikasihi. Cinta yang terdalam. Waktu itu untuk Abraham cinta terdalamnya adalah Ishak. Oleh karena itu Tuhan meminta untuk Abraham mempersembahkan yang paling dia kasihi. Lalu ada kata memakan buahnya. Kata memakan dalam bahasa Ibrani adalah aukal. Aukal. Aukal artinya apa saudara? Bukan memakan seperti kita memakan tadi seperti itu, tapi maknanya ini adalah dihancurkan, habis terbakar. Habis, dihancurkan. Benar-benar hancur saudara, tidak tersisa. Devour kalau bahasa Inggrisnya. Burn, consume.
Jadi artinya mereka yang sangat mencintai untuk berkata-kata, mencintai untuk menggunakan lidahnya berbicara, atau banyak berbicara. Mencintai dalam konteks tidak bisa mengendalikan diri. Mencintai untuk berbicara melebihi cinta kepada Tuhan. Apa yang akan didapatkan? Kehancuran. Dan segalanya akan habis terbakar. Hancur tidak tersisa. Dan berakhir di kematian kekal. Sekarang kita lihat poin pertama. Kejatuhan manusia, yaitu Adam dan Hawa, dimulai dari ucapan. Atau perkataan. Di Taman Eden, Adam dan Hawa jatuh karena perkataan. Perkataan siapa? Ular, snake, ya kan? Dimulai dari Hawa bercakap-cakap kepada ular. Dari perkataan kan? Dua arah kan? Apa yang terjadi kalau kita lihat di Kejadian 3 ayat 1 sampai 3, dimulai dari Hawa bercakap-cakap dengan ular. Ular bertanya duluan kan? Oh, pohon di sini nggak boleh kamu makan semua, mancing kan? Sebenarnya ular kan nggak tahu perjanjiannya. Lalu Hawa membeberkan dengan perkataan kan? Mulutnya kan yang ngeluarin rahasia Tuhan. Dia beberkan rahasianya antara Tuhan dengan manusia kepada ular. Setelah Hawa beberkan dengan perkataannya, lalu mereka jatuh, Hawa pun menambah dan mengurangi firman Tuhan. Tuhan nggak bilang jangan disentuh, tapi Hawa tambahkan tidak disentuh, tidak boleh disentuh. Ya kan? Setelah itu, setelah Hawa menerima perkataan ular, dia pun bercakap-cakap dengan ular, dia menambah mengurangi firman Tuhan, dan dia ambil buah itu, dia berikan kepada siapa? Adam. Kejadian 3 ayat 6, coba dibuka, Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ada kata diberikannya di sini. Dalam bahasa Ibrani ini adalah Nathan. 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 Artinya apa? Mengandung makna berbicara. Jadi waktu Hawa memberikan buah ini bukan cuma tanpa suara. Apakah Hawa seperti itu pada Adam? Seperti itu? Enggak. Enggak kan? Enggak gitu kan? Waktu memberikan ini konteksnya berbicara. Jadi pasti kan yang atau apa panggilan? Babe, darling gitu ya. Kata ular, ini bikin kita jadi seperti Tuhan. Makan beb, nanti kita kayak Tuhan, makan. Jadi perkataan ular disampaikan lagi sama si Hawa kepada Adam. Dari konteks kata memberikan. Jadi dari awal, misalnya si Hawa nggak buka mulutnya, menjaga ucapannya, tidak membalas perkataan ular, tidak terlibat dalam conversation atau percakapan dengan ular, maka semua peristiwa kejatuhan ini terhindari, betul gak saudara? Dimulai dari ini kan. Lalu setelah mereka makan dua-duanya, mereka melakukan dosa yang lebih lagi. Bukan bertobat, tapi mereka menggunakan mulut mereka untuk menyalahkan. Menyalahkan, saling menyalahkan. Referensi Kejadian 3, 10 sampai 13. Coba dibuka, Amsal 13 ayat 3. Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir, akan ditimpa kebinasaan. Ini hal seperti simpel saudara, sehari-hari gitu kita. Tapi ternyata hidup dan mati kita ditentukan oleh lidah. Ya. Jadi ingat ya, yang kedua, 10 perintah Tuhan yang mengatur ucapan manusia. Nah ini diambil dari buku yang ke-7,
Saya hanya merangkum ya, karena nggak mungkin bahas satu buku gitu kan saudara. Nanti saudara boleh baca lagi lebih lanjut di rumah supaya lebih lengkap lagi. Ya. Ini cuplikan gitu. Poin kecil pertama, perintah ketiga. Perintah ketiga. Apa? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kata sembarangan dalam bahasa Ibrani itu lasawe. 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 Yang berarti tidak berguna, sia-sia, palsu, ringan, ceroboh. Aplikasinya. Pertama, kita tidak boleh menyebut nama Allah dengan cara yang tidak seharusnya. Contohnya berdoa iya, tapi tidak percaya, hanya sembarangan ucap-ucap gitu loh saudara. Ngerti kan? Doa yang cuma sembarangan ucap-ucap gitu. Tidak dari hati, tidak dengan iman. Matius 7, 21 sampai 24. Dikatakan di situ bukan semua yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi enggak semua orang yang doa, oh Tuhan, Tuhan, dikenal Tuhan saudara. Jadi yang dikenal Tuhan adalah yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi dalam berdoa pun janganlah kita berdoa sembarangan gitu saudara. Tidak dari hati kita, sembarangan aja gitu. Whatever kita ucapkan gitu. Tanpa iman lagi. Ya. Lalu aplikasi yang selanjutnya, menyalahgunakan nama Tuhan dengan menyebutnya dengan cara yang tidak berpengetahuan, tidak hormat, tidak perlu, tidak suci, jahat, penuh nista. Yeremia 23 ayat 36. Saya bacakan Yeremia 23:36, tetapi sabda yang dibebankan oleh Tuhan janganlah kamu sebut-sebutkan lagi, sebab yang menjadi beban bagi setiap orang ialah perkataannya sendiri. Oleh karena kamu telah memutarbalikkan perkataan-perkataan Allah yang hidup, Tuhan semesta alam, Allah kita. Jadi nyebut nama Tuhan aja sembarangan itu dosa dengan tidak hormat. Contohnya maaf ya, oh my God, oh my God, oh God. Bisa saudara? Oh Tuhan, aduh, oh God. Ini semua adalah dosa di mata Tuhan. Ya. Jadi sembarangan gitu. Atau misalnya joking dengan nama Tuhan. Sekarang kan banyak ya di sosial media meme yang apa sih kayak bercanda-bercanda Kristen gitu ceritanya. Tapi kan sebenarnya itu kan tidak berkenan saudara, itu pakai firman dimain-mainin gitu. Walaupun seolah-olah kayak oh lucu ya, informatif gitu. Tidak boleh saudara ya. Selanjutnya aplikasinya mengatakan kutuk, sumpah, nazar yang berdosa. Referensi Zakaria 5 ayat 4. Zakaria 5 ayat 4. Jadi bernazar dengan sesukanya gitu. Ringan itu lidah. Oh demi Tuhan saya mah misalnya. Tidak boleh saudara. Lalu bernazar dalam nama Tuhan tapi tidak mendapatinya. Kan ada mungkin orang yang bernazar ya, benar-benar serius dia bernazar, Tuhan akan hidup saya misalnya. Tapi tidak digenapi, tidak dilakukan. Itu pun jadi dosa besar di hadapan Tuhan. Pengkhotbah 5 ayat 4, dicatat aja saudara ya. Pengkhotbah 5 ayat 4, nanti saudara pulang ke rumah sambil buka buku ke-7, dibaca direnungkan kembali. Lalu apalagi aplikasinya? Bersungut-sungut, menyalahkan, meragukan ketentuan dan karya Tuhan. Sudah pasti bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan, kau tidak hidup, kau tidak melihat penderitaanku, kau tidak nyata, kau tidak sayang padaku. Ini semua dosa besar misalnya saudara ya. Referensi Bilangan 14 ayat 3. Selanjutnya, memutarbalikkan firman Tuhan untuk senda gurau. Memutarbalikkan firman untuk senda gurau yang duniawi. Misalnya, saudara pernah dengar bercanda seperti, oh kalau Adam dan Hawa itu orang Chinese, si ular pasti di sup. Pernah dengar bercanda itu? Saya pernah dengar kan, kalau mereka kata bukan Adam dan Hawa, misalnya Ahyong dan siapa, Alien gitu. Sudah pasti si ular jadi sup. Mereka gak akan jatuh jadi sup. Ini kan firman tapi diputar-putar kan?
Kayaknya seolah-olah ya kenapa kan lucu ya nggak ngapa-ngapain. Tapi ternyata di mata Tuhan adalah dosa. Memutar-mutar firman untuk senda gurau. Atau untuk pertanyaan yang sia-sia. Timbulnya dari rasa ingin tahu. Ingin tahu sama ingin tahu yang untuk melakukan tuh beda saudara ya. Ingin tahu yang kepo kan beda ya. Gitu. Kan ada orang kepo memang benar ingin menolong, ada orang kepo cuman pengen tahu aja gitu. Nah, ini pun dosa. Lalu pertengkaran yang kosong atau mempertahankan ajaran sesat. Referensi 1 Timotius 6 ayat 4 sampai 5, 1 Timotius 6 ayat 4 sampai 5, 2 Timotius 4 ayat 1, 2 Timotius 4 ayat 1, 2 Timotius 2 ayat 17. Selanjutnya, menghujat, menghina, mencemooh, menentang firman Tuhan. Ya. Menghujat, menghina, mencemooh, menentang firman Tuhan. Kalau kita percaya ini adalah Tuhan, sudah pasti gak berani kan lakukan itu saudara. Karena gak ada iman, tidak percaya firman itu adalah Tuhan, seenaknya kepada firman. Lalu, mengaku percaya secara munafik. Bilang percaya tapi munafik, Tuhan lihat hati. Itu pun dosa. Aku percaya Yesus padahal enggak. Matius 6 ayat 5 referensi. Matius 6 ayat 5. Selanjutnya, menyalahgunakan nama Tuhan untuk suatu tujuan pribadi. Menyalahgunakan nama Tuhan untuk suatu tujuan pribadi. Ya menggunakan firman Tuhan, menggunakan nama Tuhan, tapi tujuannya pribadi. Ya contohnya untuk kemuliaan diri sendiri bisa kan? Saya sudah berdoa, satu hari saya doa, saya berlutut 100 kali. Saya sudah baca Alkitab, kelihatannya holy doly moly ya saudara. Tapi tujuannya untuk apa? Untuk diri sendiri. Kalian berdoa di kamar kan, setiap pagi saya nanjak ke Gunung Tangkuban Perahu, saya doa di kawah misalnya saudara ya. Langsung ke api kekal ya saudara. Jadi ini contoh ya, saya kan contoh. Jadi seperti itu gitu. Tapi tujuannya kan supaya dia rohani sekali, wow. Hati-hati saudara, hati-hati. Perintah yang ke-6. Perintah yang ke-6, jangan membunuh. Jangan membunuh. Nah ternyata di buku ke-7, sehari ke-7, salah satu membunuh itu ternyata dengan lidah saudara. Dengan lidah. Perkataan kita dapat membunuh sesama tanpa kita sadari. Membunuh bukan secara jasmani saja, tetapi secara rohani. Kalau kita lihat berita berapa banyak orang yang membunuh hanya karena ucapan. Suka dengar kan berita, karena sakit hati dimaki apa dia bunuh. Itu kan jasmani. Tapi rohani pun bisa membunuh dengan ucapan. Yakobus 3:8. Yakobus 3:8. Saya bacakan, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, yang penuh racun yang mematikan. Membunuh orang dengan lidah. Contohnya zaman Yesus, pemimpin agama bersaksi palsu untuk membunuh Yesus. Referensi Yohanes 18 ayat 29 sampai 30. Yohanes 18 ayat 29 sampai 30. Nah kalau aplikasinya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bergereja, membunuh dengan ucapan, membunuh sesama dengan ucapan, yaitu saat ucapan kita membuat sesama kita mati imannya, gugur dalam iman, alias ya fall away, tinggalin gereja. Kenapa gak ke gereja lagi? Saya sakit hati sama dia, perkataannya tajam sekali. Tidak pantas dia berbicara seperti itu, saya gak mau ke gereja lagi. Itu sudah membunuh saudara. Nah, yang seremnya di Matius 18 ayat 6 sampai 7. Kita lihat Matius 18 ayat 6 sampai 7. Kita baca bersama. 1, 2, 3.
Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi ini bukan secara hurufiah anak kecil ya, misalnya Misha gitu atau Yosi, Abiud anak kecil gitu. Anak kecil sini kan berbicara secara rohani juga kan. Bayi-bayi rohani yang baru lahir baru, datang ke gereja jemaat baru. Kita datangi tanpa sadar, berucap-ucap, berkata-kata, kita membunuh. Tiba-tiba hilang. Kenapa nggak mau gereja? Saya sakit hati ya perkataannya, nggak enak. Gini misalnya. Memang kalau sudah dewasa iman ya harusnya tidak terpengaruh oleh itu kan. Ya kan, makin dewasa kan makin membedakan kan. Tapi kalau masih bayi rohani, saudara yang baru lahir baru datang ke gereja, terus kita sembarangan berkata-kata, terus dia mati secara rohani. Yang seremnya apa saudara? Penghakiman Tuhan pada orang tersebut. Sampai Tuhan bilang apa? Lebih baik batu kilangan itu berat sekali saudara, diikat ke leher, dijatuhin ke, sampai seperti itu. Karena satu nyawa buat Tuhan berharga sekali. Jadi daripada kita dapat penghakiman Tuhan, mendingan kita jaga lidah kita. Kecil. Tapi efeknya luar biasa. Lebih baik makan daripada membunuh orang. Betul saudara? Ibrani 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit. Yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ini dari perkataan, dari hati yang penuh dengan kepahitan, kegelapan, keluarkan jadi kata-kata bla 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 kan. Kedengaran ke orang lain. Kalau orang yang imannya tidak kuat, lagi lemah, tercemar gak? Kemakan. Dia kemakan. Jadi gelap. Kita sudah membunuh saudara. Yakobus 3 ayat 6. Yakobus 3 ayat 6. Yuk. 1, 2, 3. Dengan satu ucapan bisa mencemarkan tubuh. Dengan satu ucapan bisa menimbulkan kerusuhan, perpecahan dalam tubuh Yesus yaitu gereja. Hanya dengan satu ucapan. Kalau kita dengan ucapan kita membuat gereja pecah, gereja itu apa saudara? Tubuh Yesus kan? Tubuh Yesus, maaf. Gereja itu apa? Tubuh Yesus kan? Kalau kita dengan ucapan kita menghancurkan tubuh Yesus, artinya kita sedang membunuh siapa? Membunuh Yesus. Serem saudara, membunuh Yesus dengan ucapan kita. Serem kan? Ya sekarang saudara kelihatannya gak apa-apa, gue ngomong tuh gue fine-fine aja. Tapi Tuhan tidak pernah melewatkan gitu saja. Tuhan catat semuanya. Nanti kita lanjut ada ayatnya. Ini dosa yang sangat menyeramkan. Dari satu ucapan saudara. Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi perkataan kita harusnya membangun orang. Bukannya mematikan iman orang tersebut. Ya. Ingat, hanya satu ucapan membunuh seluruh tubuh. Kata kotor di sini dalam bahasa Yunani adalah sapros. Sapros yang berarti tidak berguna, jahat, busuk, tidak pantas. Yakobus 4 ayat 11. Jadi
Perkataan yang seperti itu jangan pernah keluar dari mulut kita lagi, saudara. Buat apa kita beribadah melayani capek-capek, saudara. Datang ke gereja, berikan sepenuh hati, tapi kita jatuh karena ini. Semuanya jadi sia-sia enggak? Sia-sia. Rugi kan? Hanya karena ini. Perkataan kita yang tidak berguna, yang jahat, yang busuk, yang tidak pantas, buang itu semua, saudara. Nanti kita akan bahas gimana caranya kendalikan lidah kita. Oke? Yakobus 4 ayat 11. Saudara-saudaraku, yuk baca bareng ya. Saudara-saudaraku 1, 2, 3. Janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Kalau di bahasa Inggrisnya, don't judge others. Judging itu maksudnya apa? Gua rasa si A tuh gak punya iman deh. Dia tuh kayaknya pura deh melayaninya. Kayaknya dia tuh gak layak ya disebut jemaat kudus misalnya. Itu kan menghakimi kan? Yang tahu hati kan Tuhan. Contohnya, saudara ya. Amsal 11 ayat 13. Amsal 11 ayat 13. Siapa mengumpat membuka rahasia, siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Kita harus belajar jadi tong sampah rohani. Pasti kan ada kan omongan-omongan yang masuk ke saudara. Kita gak bisa kontrol saudara. Kan iman orang beda-beda. Ada yang masuk. Paling baik jadi tong berakhir di saudara. Kalau kita keluarin lagi, kita tanpa sadar menghakimi. Selain menghakimi, kita juga membunuh orang lain. Dengan saudara. Amsal 16 ayat 28. Amsal 16 ayat 28. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran. Seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Memfitnah artinya sesuatu yang tidak benar dibilang jadi benar. Jadi seperti dusta. Bahkan membuat cerita saudara untuk tujuan sendiri. Ini dosa besar. Misalnya, contoh ya, Cifani kata Ciute ya, misalnya pakai nama Ciute, tapi Ciute gak pernah ngomong misalnya ini dosa yang besar. Kata Ciute, ayo minum mojitonya gitu. Perintah yang ketiga, yang selanjutnya yang mengatur tentang ucapan. Perintah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan ada dusta di antara kita, ya. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kata dusta dalam bahasa Ibrani itu ada 2. Ya. Di Keluaran 20 ayat 16 itu adalah seker, bukan ceker ya saudara ya. Seker ini di Keluaran 20 ayat 16. Satu kata lagi adalah sawe. Ini tertulis di Ulangan 5 ayat 20. Ulangan 5 ayat 20. Seker artinya sumpah palsu. Tipu, penipuan. Sawe artinya kosong melompong, tidak ada bukti, tidak bernilai perkataan bohong. Jadi dusta adalah mengatakan yang berbeda dari fakta. Membuat sesuatu yang tidak benar menjadi terlihat benar. Ini adalah dusta. Bukankah di dunia ini penuh dengan dusta? Ya kan? Semua dusta saudara. Coba saudara lihat TV, lihat iklan, lihat majalah. Iklan kan membuat sesuatu yang tidak baik jadi baik. Manusia pun sama. Setiap dari kita, pasti kan maunya terlihat baik kan? Gak mau terlihat buruknya gitu. Kita jadi berdusta, tanpa disadari juga. Dari perkataan sama. Sesuatu yang tidak benar, tidak berfakta, kita ucapkan seolah-olah kebenaran.
Itu adalah dusta. Bentuk-bentuk dusta yang dilarang Tuhan. Bentuk-bentuk dusta yang dilarang Tuhan. Pertama, membuat perkataan bohong agar seseorang mengucapkan saksi dusta. Jadi saya berbohong misalnya amit-amit gitu ya. Misalnya maaf ya Ciuta duduknya depan sih, maaf ya, gak apa-apa ya. Misalnya saya mengucapkan bohong ke Ciuta. Bohong, Ciuti bohong-bohong. Nah Ciuta kan tangkap si bohong-bohong itu kan. Dia ucapin ke Cifani, bohong-bohong. Jadi membuat Ciuta juga jadi bersaksi dusta kan. Ini dosa. Amsal 6 ayat 19. Amsal 6 ayat 19 saya bacakan. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Kedua, bentuk dusta yang dilarang Tuhan, memutar balikan kebenaran dan dengan sengaja membela yang jahat. Memutar balikan kebenaran dan dengan sengaja membela yang jahat. Referensi Yeremia 9 ayat 3 sampai 5. Yeremia 9 ayat 3 sampai 5. Yang ketiga, mengungkapkan kebenaran dengan maksud jahat. Contohnya saudara memang itu suatu fakta ya, benar gitu. Tapi tujuan saudara itu untuk menghancurkan gitu. Ngerti ya maksudnya? Untuk jahat gitu. Tujuannya jahat. Tapi memang kebenaran. Saudara sampaikan untuk menghancurkan orang tersebut atau bikin orang tersebut merana hidupnya. Itu pun dosa. Referensi Yesaya 59 ayat 13. 1 Samuel 22 9 sampai 10. Saya bacakan ya, Yesaya 59 ayat 13. Yesaya 59 ayat 13. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata. Selanjutnya, bentuk dusta yang dilarang Tuhan, membocorkan rahasia orang lain tanpa alasan. Menyiarkan kabar angin. Membocorkan rahasia orang lain tanpa alasan, menyiarkan kabar angin. Referensi Amsal 25 ayat 9. Selanjutnya, membanggakan diri. Membanggakan diri di mata Tuhan adalah dusta. Ini kan cenderung dilakukan manusia kan? Membanggakan diri. Oh saya di gereja ini sudah 50 tahun. Sebelum kamu lahir, kamu masih di surga, saya sudah menginjak tanah ini. Saya sudah baca buku-buku itu. IPA secuy, nggak tahu apa itu. 100 kali. Kamu berapa? Saya. Ini semua adalah dusta yang Tuhan larang. Kelihatannya fine, oh ya fine. Tapi penghakiman Tuhan itu nyata saudara. Sekali lagi, hidup dan mati dikuasai lidah. Serem saudara, gak main-main loh, mati itu bukan mati di sini doang, mati kekal. Kematian kedua gak main-main. Pendeta senior selalu bilang kalau gak percaya neraka itu ada, taruh pantatmu di atas kompor, duduk di situ. Gak kuat kan? Neraka itu selamanya lebih panas berkali-kali lipat. Selanjutnya, bersungut-sungut, mencibir, mentertawakan. Bersungut-sungut, mencibir, mentertawakan. Oh sebentar, yang tadi saya udah sebutin 1 Korintus 3:21. Belum, maaf kelewat. Membanggakan diri, referensi 1 Korintus 3 ayat 21. Saya bacakan aja ya, penting. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu, milik Tuhan. Selanjutnya bersungut-sungut, mencibir, mentertawakan. Bersungut-sungut jelas dong, complain. Segala dikomplain. Kok ini gini sih? Kok itu gitu sih? Datang ke gereja langsung dibuka dengan komplain. Kok ini ya, kok itu, kok ini, kok itu. Semua dikomplain, gak ada yang benar. Dosa yang besar. Mencibir, mentertawakan. Dia ibadah. Contoh saudara, kayak drama FDP ya.
Terus dalam hati, lihat kamu gitu saudara ya. Tidak boleh saudara. Bersungut-sungut, Yesaya 28 ayat 22. Saya bacakan, Yesaya 28 ayat 22. Oleh sebab itu janganlah kamu mencemooh, supaya tali belenggumu jangan semakin keras. Sebab ku dengar tentang kebinasaan yang sudah pasti datang dari Tuhan Allah semesta alam atas seluruh negeri itu. Jangan kamu mencemooh. Ya. Lalu 2 Korintus 12 ayat 20, kita baca 2 Korintus 12 ayat 20. 1, 2, 3. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan. Dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir dengan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan dan kerusuhan. Ini serem gak? Ini kan daily life saudara. Apa itu bisik-bisikan sih? Apakah maksudnya hantu? Ini dalam bahasa asli adalah gossip. Kan gosip kan gak ada orang gosip, tahu gak gue punya gosip gitu. Di sini kan gak mungkin kan, pasti kan gue ada gosip, pikir, tahu gak sih ini. Boleh gak saudara? Ini yang Tuhan yang bilang, serem saudara. Jangan sampai ini ada di antara kita. Karena ya kelihatannya fine-fine aja sekali lagi, tapi ujungnya penghakiman dan kematian. Selanjutnya, dusta yang dilarang Tuhan menjilat untuk mengambil hati orang lain. Terlihat seperti baik, menjilat. Ih, kamu cantik banget deh. Ih, gak ada jemaat paling cantik, kamu tercantik di jemaat ini. Misalnya saudara ya. Makasih saudara ya, muji diri sendiri bisa bercanda. Jilat-jilat gitu, aduh, padahal di hati, ih sebelum bisa sama orang ini teh. Jangan saudara. Ih, kurusannya. Padahal naik 10 kilo gitu. Jangan saudara ya. Jadilah jujur. Ya, iya, tidak. Kalau emang dia ngegendutin yang mending kita diam. Aku kurusan gak? Amsal 26 ayat 8. Amsal 26 ayat 8. Lidah dusta membenci korbannya dan mulut licin tuh mendatangkan kehancuran. Licin mulutnya. Gitu ya. Keluar pujian-pujian palsu. Buat apa saudara? Jadi bohong. Selanjutnya, dusta yang dilarang Tuhan. Mengadu domba. Berbicara buruk tentang suatu pihak. Sehingga memecahkan perdamaian antara dua pihak yang awalnya berhubungan baik. Amsal 6 ayat 19. Amsal 6 ayat 19. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran. Saudara, saksi dusta loh saudara dibilangnya. Jadi tadinya baik-baik aja, fine. Ciute dan Cifani baik-baik aja. Aku datang, Ciute, Cifani, bohong. Bikin Ciute jadi, iya ya, enggak enggak mau deket sama dia lagi. Itu pun dosa. Dosa saudara. Yang rugi kita loh. Yang rugi kita. Dusta yang dilarang oleh Tuhan. Menambah, mengurangi firman Tuhan. Ini jelas. Ya. Menambah, mengurangi firman Tuhan. Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Lalu selanjutnya. Menyesatkan orang-orang dengan bersaksi dusta tentang Kristus. Menyesatkan orang-orang dengan bersaksi dusta tentang Kristus. Ini nabi-nabi palsu di akhir zaman. Matius 24 ayat 4 sampai 5. Matius 24 ayat 4 sampai 5. Poin besar ketiga. Tujuan Tuhan menciptakan lidah. Yesaya 43 ayat 21, kita baca bersama. Yesaya 43 ayat 21. 1, 2, 3. Umat yang telah kubentuk bagiku
akan memerintahkan kemasyuranku. Memberitakan dalam bahasa aslinya adalah chaphar. Chaphar, memberitakan. Chaphar yang artinya berbicara. Berbicara. Jadi mulut kita, lidah kita ciptakan untuk berbicara tentang kemasyuran Tuhan. Alias memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Ucapan bibir kita merupakan korban syukur yang dipersembahkan kepada Allah. Jadi ucapan kita itu ternyata korban syukur kepada Allah, saudara. Jadi kalau mulut kita dipakai untuk hal yang tadi kita sudah sebutkan, maka di mata Tuhan ini jadi hal yang najis, saudara. Najis. Ibrani 13 ayat 15, kita baca. Ibrani 13 ayat 15, 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur pada Allah, yaitu tuh ucapan bibir yang memuliakan namanya. Melalui syukur, pujian yang tulus dikeluarkan dari mulut manusia, manusia pun sedang bertobat dan kembali kepada Tuhan. Hosea 14 ayat 3. Saya bacakan Hosea 14 ayat 3. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Pendeta senior berkata, biarlah perkataan kita itu seperti minuman anggur. Semakin disimpan, semakin ditahan, semakin baik. Ditahan. Mau ngomong selalu sepatah kata yang dilontarkan dengan terburu-buru, nggak dipikirin, saudara, terburu-buru, dapat menimbulkan luka besar di hati sesama, memicu pertengkaran di gereja. Sekali lagi, mengacaukan gereja sama dengan membunuh tubuh Yesus. Mulut jemaat kudus haruslah menjadi mata air pujian untuk Tuhan. Mulut jemaat kudus harus menjadi mata air syukur. Mata air sejati yang tanpa dusta. Dari mulut jemaat kudus tidak boleh keluar kutuk terhadap orang lain. Bahkan komentar buruk pun tidak boleh keluar dari mulut jemaat kudus. Mazmur 15 ayat 3. Kita baca Mazmur 15 ayat 3. 1, 2, 3. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Yang tidak berbuat jahat terhadap temannya. Dan yang tidak menimpakan celak kepada tetangganya. Salah satu karakteristik dari jemaat kudus di akhir zaman yang diselamatkan adalah tidak ada dusta di mulut mereka. Kita buka Wahyu 14 ayat 5. Wahyu 14 ayat 5. 1, 2, 3. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Jadi kalau mulutnya dijaga di mata Tuhan tidak bercela. Dan ini syarat atau karakteristik mutlak dari jemaat kudus di akhir zaman. Jadi sekali lagi kita beribadah, kita belajar firman, seri sejarah penebusan, kita belajar dengan rajin, menginjil. Tapi kalau mulut kita nggak dijaga, semua sia-sia. Hancur langsung menaranya, saudara. Kesimpulan. Dengar kesimpulan, glad atau sedih? Oh, tidak licin ya ini ya. Simpulan, Yakobus 3 ayat 2, kita lihat bersama. Satu, dah, oke. 1, 2, 3. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan, tuh kan,
Dari sini kalau kita bisa kendalikan ini jadi sempurna, tidak bercela, saudara. Itu ternyata kuncinya. Matius 12, 36 sampai 37. Dibaca, udah catat di situ. Matius 12, 36 sampai 37. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan serem, saudara, ternyata dihakimi oleh berdasarkan ucapan. Jadi ingat selalu, saudara, sebelum berkata-kata Tuhan pasang recorder di sini. Kalau misalnya sekarang saudara pasti pernah dong terima telepon, ya kan? Terima telepon, tapi saudara lagi sama seseorang misalnya ya. Terus karena ini perihal rahasia teleponnya, saudara nggak mau loudspeaker kan? Bentar ya, gue WC dulu ya. Nah, saudara bayangin kalau hidup saudara selalu di loudspeaker ibaratnya. Apapun yang kita ucapkan seperti handphone di loudspeaker. Itulah telanjang di mata Tuhan. Gimana kalau kita digituin, saudara, loudspeaker, apapun yang hati saudara di loudspeaker gitu sama Tuhan. Orang lain bisa dengar. Apakah saudara akan sembarangan berucap? Seolah-olah seperti tiada batasan, seolah-olah seperti tiada penghakiman. Serem loh, saudara. Kita seolah-olah Tuhan gak lihat ya di belakang. Tapi Tuhan nge-record segalanya, saudara. Selalu ingat, saudara tahu kan kalau operator punya mic yang seperti ini? Selalu bayangkan dalam hidup kita punya operator ini yang Tuhan record, ditaruh semua di surga. Ketika nanti di hari penghakiman, Ibrani 9 ayat 27, kita semua harus mati sekali, setelah itu adalah penghakiman. Gak ada satupun dari kita yang tidak akan melalui itu. Kita semua berdiri di hadapan Tuhan, Tuhan buka kitabnya, dicatat semua yang kita katakan. Saudara apa enggak malu? Saudara misalnya ngomongin seseorang di antara sini misalnya, gak ada yang tahu cuma orang yang saudara omongin. Tapi di sana Tuhan buka semuanya dan dihakimi berdasarkan itu. Serem gak? Serem kan? Malu gak coba? Di loudspeaker gitu sama Tuhan semuanya. Di play di surga. Tahu gak sih itu? Gue mah gak suka dah. Gitu. Misalnya. Jangan, saudara. Kita semua harus selamat. Jangan sampai gara-gara lidah kita masuk neraka. Kita semua dihakimi oleh semua perkataan kita selama kita hidup. Bahkan di ayat 36 dikatakan setiap kata sia-sia. Dalam bahasa Inggrisnya itu adalah idle words. Meaningless, sia-sia. Semua dihakimi juga, saudara. Bahkan pendeta senior pernah bilang dulu, salah satu khotbahnya saya gak pernah lupa. Mengenai ayat ini. Kita cuma berkata, ha ho, dicatat sama Tuhan, ha ho. Kan idle kan, meaningless kan, ha ho. Kalau orang Kalimantan ya mah, ha ho ya ho, gitu. Ha gitu kan, dicatat saudara. Nggak, saya suka dengar mertua bicara gitu, saya nggak tahu artinya apa, cuma gitu ya. Jadi kan dia ada artinya gitu. Tapi sama Tuhan dicatat kan semua kan. Kesimpulan dari segala rupa dusta, nih catat saudara, kesimpulan dari segala rupa dusta adalah fitnah. Fitnah artinya berkata buruk tentang seseorang dengan tanpa bukti. Tanpa bukti loh saudara ya. Jadi cuma ngomong aja tanpa bukti. Sehingga meruntuhkan nama baik dan status orang tersebut. Atau membuat perkataan buruk tentang orang lain sehingga menjatuhkan nama baiknya. Itu adalah fitnah saudara ya. Fitnah merupakan perbuatan iblis. Bahasa Yunani dari fitnah adalah diabolos. Dia bolos gitu, dia bolos sekolah gitu, dia bolos, biar gampang gitu ya. Itu adalah arti, maksudnya kata asli dari fitnah, dia bolos dalam bahasa Yunani. Artinya apa? Penuntut atau yang banyak menyalahkan, yang mengatai dengan perkataan bohong, yang bermulut kasar. Yohanes 8 ayat 44.
Boleh dibuka, Yohanes 8 ayat 44, kita baca bersama. 1, 2, 3. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala. Pernah dengar istilah like father, like son? Kalau bapaknya pendusta, anaknya juga Jadi kalau kita jadi pendusta, bapak kita jadi siapa? Mau saudara? Bapak Lucy? Amit-amit kan? Tapi kalau Bapak kita di surga itu kan tidak ada dusta. Satu hal yang Tuhan tidak dapat lakukan, Titus 1 ayat 2 adalah berdusta. Cuman ini yang dia tidak bisa lakukan. Kalau kita hidup tanpa dusta, mulut kita tidak bercela, baru kita seperti Bapa di surga. Tinggal pilih, makanya hidup dan mati tinggal pilih saudara. Fitnah sama dengan dosa pembunuhan yang diperbuat melalui lidah. Berbicara buruk tentang seseorang di belakangnya, atau menjatuhkan nama baik seseorang dengan membicarakan kesalahannya di belakangnya. Mazmur 101 ayat 5 kita buka. Mazmur 101 ayat 5. 1, 2, 3. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Dibinasakan saudara, hancur tanpa sisa. Para nabi, para abdi Allah atau perwakilan Allah di Alkitab banyak mengalami fitnah dari orang-orang yang jahat. Contohnya Musa, Bilangan 16 ayat 12, saudara catat aja. Bilangan 16, 12 dan 14 referensinya. Bilangan 16, 12 dan 14. Kita tahu kejadian Korah ya saudara ya. Korah dia kan membuat fitnah kan di antara jemaat kan ibaratnya. Umat Israel. Dan membuat umat Israel jadi berdiri melawan Musa. Seolah-olah melawan Musa padahal sedang melawan siapa? Tuhan. Jangan sampai kita jadi Korah saudara ya. Rasul Paulus juga mengalami. Roma 3 ayat 8. Ya. Roma 3 ayat 8. Referensinya. Lalu selain Rasul Paulus, Yesus pun mengalami saudara. Matius 9 ayat 11. Matius 9 ayat 11. Waktu itu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Kan ngeframe Tuhan kan? Seolah Yesus itu najis saudara. Ya kayak orang bersama dengan pelacur gitu. Di frame kan? Kayak laki-laki hidung belang gitu seolah-olah. Kan jahat saudara. Jadi hati-hati dengan mulut itu benar-benar penuh kuasa loh saudara. Kuasa yang bisa mematikan orang atau membangun orang. Hanya dengan lidah. Yohanes 7 ayat 12 itu juga ditulis referensi. Ini juga mengenai Yesus yang mendapatkan fitnah. Betapa dahsyat perkataan yang dibuat oleh lidah. Bahkan dikatakan lidah dapat membuat luka yang lebih besar dibandingkan pisau. Sekali lagi, lidah dapat membuat luka yang lebih besar dibandingkan pisau. Binatang dapat dijinakkan. Betul Sisi? Binatang dapat dijinakkan. Beliau punya banyak pom-pom ya. Bisa dijinakkan semuanya saudara, nurut gitu. Tapi lidah kita gak bisa. Gak ada manusia yang bisa menjinakkan lidah. Pengkhotbah 5 ayat 5. Kita buka. Pengkhotbah 5 ayat 5. 1, 2, 3. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Saudara mungkin aduh kenapa ya usahaku kok lesu, gak diberkati, hidupku kok begini ya. Ternyata bisa jadi dari ucapan kita. Makanya berkatnya ketutup semua, gak maju-maju, makin mundur, segala pintu tertutup. Tapi kita nyalain Tuhan, oh Tuhan gak mau memberkati saya. Terus ngeliat orang lain diberkati, timbul iri, kok dia diberkati ya. Tanpa disadari padahal kita berdosa dengan mulut.
Kuasa untuk dapat mengenyahkan segala perkataan dusta adalah kejujuran. Kuasa untuk dapat mengenyahkan segala perkataan dusta adalah kejujuran. Kejujuran adalah inti dari segala moral serta dasar dari segala kebaikan. Jadi yang Tuhan mau dari kita untuk menjadi jemaat kudus di akhir zaman adalah kejujuran, integriti di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, di hadapan diri sendiri. Itu yang Tuhan mau, barulah tanpa cela. Nah makanya kalau misalnya saudara lagi gak suka sama seseorang, saudara ketemu orang itu, tapi kata Tuhan harus jujur. Masa saudara ngomong, gue gak suka sih sama lu. Enggak dong, yang harus kita lakukan, diri kita yang mati. Perasaan kebencian ini semua dibunuh, gak ada lagi diri kita. Kalau kita masih penuh dengan diri kita, ya pasti tersinggung kiri kanan tersinggung, ini tersinggung itu, karena diri kita yang utama, jadi Tuhannya gitu. Diriku ini kucintai, tidak boleh disentuh dan disakiti oleh siapapun. Misalnya contoh ya, lagi lewat, lu melong-melongin gue ya, contoh gitu ya. Lu gak suka ya, lu kok gak nyapa sih, misalnya saudara ya. Kenapa kalau ke dia kamu ramah, ke saya kamu begini, kamu gak suka sama saya, misalnya saudara ya. Kemakan banyak drama ya saudara ya. Nah jadi sekali lagi, jujur, integriti. Sampai di hati tuh gak ada lagi kebencian kan, jadi sama semua kan jadi damai kan. Kalau ada kebencian kan gak enak, saudara datang ke gereja saudara benci sana benci sini, enak gak? Kan ke gereja jadi gak damai kan, ada dia langsung pura-pura baca Alkitab. Kan masa begitu. Amsal 11 ayat 3, Amsal 11 ayat 3, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Amsal 12 ayat 19, Amsal 12 ayat 19, bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Roma 3 ayat 4, semua manusia adalah pembohong dan hanya Tuhan yang benar. Jadi kalau diri kita gak dipenuhi dengan firman Tuhan, semua dari kita adalah pendusta. Semua perkataan manusia adalah dusta di mata Allah. Hanya Allah atau Tuhan yang adalah sosok yang jujur dan tidak dapat berdusta. Oleh karena itu, firman perkataan Allah tidak bercela sedikit pun. Firman Allah adalah murni, sempurna, dan pasti. Referensi Mazmur 12 ayat 7. Mazmur 18 ayat 31. Mazmur 12 ayat 7, Mazmur 18 ayat 31. Maka untuk kita dapat mengendalikan lidah kita harus gimana saudara? Berdiam di dalam firman Tuhan, gak ada cara yang lain. Dan bukan cuma on off gitu, senantiasa. Sehingga kita memperoleh kekuatan dari Tuhan untuk mengendalikan lidah kita. Dan hanya memakai lidah kita untuk apa? Tadi tujuan Tuhan ciptakan lidah? Memuliakan Tuhan, menaikkan syukur. Memperkatakan kebenaran firman Tuhan, yaitu menginjil kan? Menginjil. Atau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Makanya Mazmur 1 ayat 1-2 kita buka. Mazmur 1 ayat 1-2 kita baca bersama 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu. Jadi kalau kita lihat Mazmur 1:1-2 ini seperti menunjukkan suatu kontras gitu loh. Kalau kamu begini, karena kamu begini gitu loh. Jadi supaya kita tidak balik ke satu, Vin, supaya kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, supaya kita tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Apa yang harus kita lakukan di ayat kedua? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sudahkah kita melakukan itu? Belum kan? Termasuk saya juga belum, saudara, jujur li. Tapi itu kuncinya. Makanya kita masih bocor kan mulutnya. Sebel ya.
Sebel karena mulut sendiri kadang. Pencemooh dalam bahasa Ibrani itu adalah lutz. Lutz. Apa arti kata lutz? Seseorang yang berkata untuk membanggakan diri, menghina, mencemooh. Ketika kita berkata hal yang buruk tentang seseorang, itu sama dengan mencemooh atau menghina gitu. Sedang mencemooh. Ketika kita sedang mencemooh atau berkata buruk tentang seseorang, artinya apa saudara? Artinya orang tersebut merasa lebih dong dari orang yang diomongin, betul gak? Kan makanya dia bisa ngomongin orang itu jelek kan, karena dia ngerasa diri dia lebih. Artinya kita menaruh posisi kita di posisi Tuhan. Di posisi Tuhan. Karakter pencemooh itu adalah seseorang yang selalu mengkritik kerjanya. Mengkritik, bersungut-sungut tentang apapun. Gak ada ucapan syukur sama sekali. Pencemooh, saudara tahu kalau pertandingan bola ada spektator ya, yang bola yang suka, dia bukan supporter, yang dia menendang bola, ya sekarang akan masuk ke gawangnya dan ya gol, siapa namanya? Komentator, spektator. Maaf, bukan penggemar bola ya, komentator saudara ya. Nah sekarang pertanyaannya sih gini, si komentator ikut main bola gak? Gampang kan? Sayang sekali dia telah kehilangan golnya, padahal dia bisa, dia mungkin kurang konsentrasi, dia tidak berlatih mungkin saudara-saudara, tidak ada gol, misalnya gitu ya. Coba kalau dia ikutan, latihan dan ikutan tendang, ikutan segala perjalanan atlet itu, bisa dia komentator seperti itu? Sekarang sebagai di kehidupan gereja ada komentator kan? Makanan tidak enak, tidak bisa masuk ke dalam mulutku saudara, gol. WC-nya kotor sekali dan tidak enak untuk diduduki, gol. Saudara ininya begini, dia begitu, gol. Kenapa bisa berkata seperti itu? Karena tidak merasakan saudara. Kalau kita ngerasain, mau ngomong juga malu. Betul gak? Jujur Li. Gak pernah merasakan susahnya, lelahnya pelayanan di balik semuanya. Jadi kerja cuma kayak orang Hongkong, gitu kan orang Hongkong kan. Tuh keluar langsung. Komentar karena tidak merasakan susahnya saudara. Biarlah kita jadi dewasa. Kalau ada sesuatu yang saudara merasa kurang, apa yang harus kita lakukan? Turun dong, turun gunung, ikut membantu. Itu orang dewasa, jemaat dewasa. Jangan mau cuma, aduh komentar itu gampang sekali saudara. Karena lidah gak ada tulangnya, gampang kan? Jadi jangan kita seperti itu, amin. Kita semua gak boleh ya, semua mau masuk surga kan? Mau dong bersama lagi, potluck selamanya. Tapi di surga udah gak jadi gendut, saya. Mau gak? Udah gak ada kolesterol. Mau gak potluck selamanya, gak ada lagi beban hidup, gak ada lagi air mata. Mau gak saudara? Apa yang harus kita lakukan? Jaga lidah kita. Mulai sekarang, ayo kita sama-sama jadi dewasa. Masuk gereja, ucapkan syukur. Misalnya ada yang kurang, ada yang bisa saya bantu mungkin supaya ini gini, gitu dong saudara. Daripada gitu, kan gak enak, sudah buat apa? Gitu. Amin. Kalau ada rekannya yang udah mau injak kaki ya saudara, jadi oke. Oke. Mulai hari Minggu semua pakai sepatu boots. Okay. Tahu gak sih ini? Langsung berhenti saudara ya. Kidding ya saudara, kidding. Yakobus 5 ayat 9. Yakobus 5 ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jadi kita seolah-olah kayak Tuhan. Si ini itu, padahal di hadapan Tuhan kita sami mawon saudara. Sami mawon. Nah di balik ke Mazmur 1 ayat 1. Itu ada kata nasihat orang fasik, ya kan? Mendengarkan nasihat orang fasik. Nasihat dalam bahasa Ibrani adalah etsah. Apa itu etsah?
perkataan nasihat dari orang fasik. Apa itu orang fasik? Orang yang tidak hidup dalam Tuhan. Alias orang yang jahat, tidak memiliki firman Tuhan. Nah, di gereja pun dikatakan di 2 Timotius, ada orang yang beribadah, semua beribadah kan kita ke gereja, tapi di mata Tuhan ada yang cuma lahiriah. Jadi duduk sama di ruang ibadah bersama-sama, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Ada yang seperti itu saudara, makanya di dalam gereja kan ada ilalang, ada gandum, ada domba, ada kambing, saudara kan? Nah itu kan di dalam satu ladang, di dalam gereja saudara. Jadi di mata Tuhan tuh ada yang palsu, ada yang sejati gitu. Jemaat sejati, jemaat palsu. Pastikan kita menjadi yang sejati saudara. Nah kalau kita jadi, berarti kan kalau di gereja ini ada antara domba, kambing, ilalang, gandum. Berarti kan di dalam ini kan ada perkataan juga fasik, betul gak? Tidak menghakimi ya, kita semua harus jadi orang benar. Pasti kan ada kan ketika orang itu gelap keluar kata-kata fasik, nasihat orang fasik. Nah dikatakan di Mazmur 1 jangan mendengar. Sekali lagi kuncinya apa? Merenungkan firman Tuhan siang. Jadi tameng gitu firman Tuhannya saudara. Jadi tameng. Jadi dengerin komplain atau negatif pun terang gitu. Tidak, maaf ya, gitu saudara ya. Contoh ya saudara. Apa? Aku tak termakan bicara gitu, saudara ya. Jadi jangan jadikan diri kita sebagai orang yang fasik. Walaupun beribadah tapi jauh dari Tuhan. Ya. Referensi Matius 7, 21-23, 2 Timotius 3, di situ ayatnya. Matius 7, 21-23, 2 Timotius 3-5. Kesimpulannya panjang, kalian terjebak. Nah, diberkatilah orang-orang yang tidak mendengarkan perkataan manusia yang jauh dari firman Tuhan dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi nggak bersama dengan pencemooh, jangan saudara. Karena ujungnya adalah binasa. Ya. Amsal 8, 6-7. Amsal 8 ayat 6-7 saya bacakan. Dengarlah karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Biarlah ini menjadi kita semua. Amin. Hah? Ada gosip? Maaf. Najis, wih saudara ya. Bercanda, bijaksana saudara ya, aku bercanda loh. Tapi kalau ada yang gosip kan bisa diingatkan, jangan ya nanti kita dosa loh gitu ya. Kamu najis gitu, jangan saudara. Bercanda ya, harus membedakan yang baik dan yang jahat. Nah, Wahyu 21 ayat 8, Allah membenci orang yang berkata bohong. Jadi di Wahyu 21 ayat 8, pembohong itu udah pasti masuk neraka. Pasti mutlak, Wahyu 21 ayat 8. Dan dosa bohong itu adalah bukan dosa yang kecil saudara di mata Tuhan. Amsal 10 ayat 19, Amsal 10 ayat 19, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal-budi. Susah kan? Apalagi perempuan kan? Kelemahan kita kan bibir, betul saudara. Kalau nggak gosip ya makan, ya kan? Jadi ini kita harus jadi buat kita semua ya, komisi-komisi wanita yang cantik-cantik itu tulus, tidak licin, saudara ya, betul-betul cantik di mata Tuhan. Saudara kita nahan diri kita, bibir kita, saudara, supaya nggak banyak pelanggaran. Banyak pelanggaran itu di sini artinya dosa, saudara. Makin banyak bicara, makin dosa. Nah lama-lama mau telepon teman juga jadi takut gak sih? Karena telepon teman pasti kan 1 jam dosanya berat, sudah makin berat kan. Tanpa disadari betul gak sih? Cewek kan gitu kan, telepon ngalor ngidul sana sini kan jadi banyak dosa saudara. Ya. Lama-lama kita berbicara pada Tuhan saja. Ya. Kadang-kadang saya bicara sama anjing, gitu. Karena anjing saya tidak bisa membuka rahasia saudara. Betul sih? Oke. Mazmur 141 ayat 3. Kita buka. Mazmur 141 ayat 3, hampir beres ya saudara ya. Kita baca bersama. Awasilah mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu. Jadikan ini doa kita setiap hari, setiap saat saudara. Awasi mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Ya. Gimana caranya supaya Tuhan ini bisa terjadi? Berdiam dalam
Firman Tuhan. Gak ada cara yang lain saudara. Supaya Tuhan kan adalah firman itu sendiri kan. Supaya Tuhan menjaga bibir kita berarti firman Tuhan harus ada di dalam diri kita. Jadi ngejaga. Mau ngomong inget kan pas baru mau gosip. Udah, hidup mati dikuasai lidah. Tidak langsung. Pakai masker katanya. Tapi maskernya yang ditempel, plester. Sepertinya harus merek 3M. Ya. Oke. Kalau kita menjaga mulut kita, apakah berkat yang akan kita terima? Hidup kekal, saudara. Hidup kekal. Coba kita buka ayat terakhir, benar-benar terakhir. Saya tidak mau berdusta. 1 Petrus 3 ayat 10, kita lihat 1 Petrus 3 ayat 10, kita baca bersama. Ya. 1, 2, 3. Siapa yang mau melihat hari-hari yang baik? Baik di surga dan di bumi kan? Hari-hari yang baik ya diberkati, semua lancar, ada kedamaian di keluarga, bisnis juga lancar, sehat. Itu kan hari-hari yang baik kan, definisi hari-hari yang baik. Yang dilakukan semua berhasil. Saudara tahu kan kayak Yusuf, kemanapun Yusuf pergi yang dilakukan selalu berhasil. Mau gak? Dari mulut. Kalau bahasa Inggrisnya refrain, menahan, menjaga, mau ngomong tapi emang harus gitu saudara. Nanti selain diinjak temennya juga disekop ngomong. Daripada berdosa ya saudara ya. Jadi kalau kita mau melihat hari-hari yang baik, mendapat kehidupan kekal, syarat mutlak adalah kita harus benar-benar menjaga mulut kita dari yang jahat dan dusta. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk firman. Kami mohon biarlah kau jaga mulut kami Bapa. Biarlah kau menjaga pintu bibir kami sehingga kami semua tidak jatuh dalam dosa oleh perkataan-perkataan kami. Bapa, kami begitu lemah, lidah tidak dapat dikendalikan Bapa. Tapi kami percaya ketika kami menerima firman-Mu dan berdiam di dalam firman-Mu, merenungkan firman-Mu siang dan malam, dimateraikan dalam hidup kami, dalam pikiran kami. Kami percaya Bapa bahwa lidah kami dapat dikuduskan untuk hanya dipakai sesuai fungsi yang kau ciptakan sebenarnya. Biarlah kami hanya memuji, menyembah-Mu, memasyurkan nama-Mu, memberikan ucapan-ucapan syukur dan mengatakan perkataan pertobatan yang mengagungkan dan memuliakan Engkau. Bapa, ampuni segala dosa pelanggaran kami selama ini Bapa. Banyak dari kami yang telah melakukan banyak pelanggaran, terutama melalui ucapan-ucapan kami Bapa. Tanpa disadari kami berkata buruk tentang orang lain, tanpa disadari Bapa kami membunuh orang lain dengan lidah kami bersungut-sungut di hadapan-Mu, menyalahgunakan nama-Mu Bapa. Bapa kami begitu banyak pelanggaran. Terima kasih Engkau telah memberikan kami firman yang begitu berharga untuk mengembalikan kami kepada jalan-Mu yang benar. Kami mohon ampuni kami Bapa, biarlah mulai hari ini juga Bapa kami diperbaharui sehingga kami menjadi jemaat kudus tanpa celah dan di mulut kami tidak ditemukan dusta sedikit pun. Bantu kami sampai kami tiba di kerajaan surga. Biarlah kami dapat melihat hari-hari yang baik dengan menahan ucapan bibir kami dari segala dusta dan yang jahat. Bapak, biarlah kau berkati setiap keluarga yang hadir dan juga yang tidak dapat hadir. Biarlah kau sertai, biarlah firman-Mu bertata di dalam setiap keluarga dan kau menyelamatkan setiap keluarga Bapak. Kami juga berdoa untuk Jesse yang sedang sakit Bapak. Biarlah kau yang sembuhkan segala sakit penyakit. Kami percaya firman-Mu yang melawat Jesse sehingga Jesse dapat kembali lagi Bapak bersama kami untuk melayani-Mu di rumah-Mu. Bapak juga berikan kedamaian pada setiap rumah tangga, pada setiap usaha. Biarlah terang firman-Mu menyinari dan kegelapan dapat dinyahkan. Kami menyerahkan Bapak seluruh acara Komisi Wanita Potluck ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah hanya nama-Mu dipermuliakan dan ditinggikan di atas segalanya. Dengan hanya meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, kita berikan kemuliaan untuk firman Tuhan. Terima kasih yang di Zoom, sampai berjumpa lagi.